Halo semuanya, masih di channel Orisa 3D. Kali ini kita masuk ke tahap pewarnaan untuk bola kita. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, kita pindah aja ke shading. Sebelumnya aku lupa bilang, permukaan bola bisa dihalusin, klik kanan, pilih shade smooth. Sekarang klik new untuk bikin baru atau klik di sini, ambil material yang udah ada. Kita bisa cek warnanya, pencet set, pilih rendered atau material preview. Di sini aku pakai render. Bisa dilihat semuanya warnanya putih. Itu karena base colornya juga putih, jadi kalau kita ganti warnanya biru, hijau, atau terserah mau warna apa aja, dia ikut ganti. Tapi di sini kita mau kasih warna hitam ke area yang segi 5, semua yang segi 5, yang lain putih. Kita undo, balik ke solid mode, pencet Z, kita masuk edit mode, pencet tab. Bentuknya kayak gini, itu karena display modifiernya masih aktif di edit mode. Yang icon kedua ini, kita bisa matikan, klik kiri, bisa juga klik kiri tahan tarik ke bawah, atau dari bawah ke atas. Sekarang kita pakai face mode, bisa klik di sini, atau pencet angka 3. Kita pilih face-nya, klik kiri, shift klik kiri untuk nambah sampai selesai, sampai semuanya kepilih, atau klik salah satu, pencet shift G untuk ngeluarin menu ini. Kita pakai ini biar yang kita pilih tadi, yang mirip sama yang kita pilih tadi, bakalan terpilih secara otomatis. Sini area, polygon size sama perimeter nanti hasilnya sama, semua yang mirip bakalan terpilih. Tapi kalau untuk mode lain hasilnya bisa beda, jadi dicek lagi yang kita pilih udah benar atau belum, apa ada tambahan atau ada yang kurang. Kita coba salah satu ya, misalkan ini, kita cek dari atas ke bawah, semuanya udah kepilih. Kita bisa klik di slot ini, bisa dilihat slotnya cuma satu untuk material yang putih tadi. Jadi kita tambahin aja, klik di simbol plus ini. Sekarang kita bikin material baru, bukan ambil yang lama. Kita ganti warnanya ke hitam. Sekarang kalau kita cek, pencet Z, render, warnanya masih putih. Dicek di object mode, warnanya juga tetap putih. Itu karena face yang kita pilih tadi belum kita assign ke slot 2. Dia masih pakai slot 1. Jadi kita perlu assign. Balik ke edit mode, kita klik slot, pastiin yang slot 2 kepilih, terus assign. Warnanya udah berubah ya. Sudah hitam putih. Segini aja sebenarnya udah cukup, tapi kalau kita mau nambahin tekstur lain, kita bakalan kerepotan sendiri. Misalkan mau dibuat agak kotor, lecet, dan lain-lain, kita harus bolak-balik ini ya. Jadinya repot. Kita coba pakai cara lain yang lebih fleksibel. Kita pakai satu slot aja. Hapus salah satu material, slotnya. Di sini kita mau pakai metode vertex paint. Kita balik ke solid mode dulu. Sekarang kita bisa pindah ke vertex paint, klik di sini atau
pencet Ctrl Tab, Vertex Paint. Modifiernya aktif ya. Itu karena yang kita matikan tadi cuma untuk edit mode. Sedangkan yang lain bakalan aktif. Jadi yang kita matiin sekarang sebelahnya. Display di viewportnya atau icon monitor ini real time. Bisa kayak tadi atau aktifin aja add-on modifier tools. Kita masuk ke preferences. Klik add-on. Kita ketik modifier tools. Kita aktifin modifier tools. Karena udah di preferences, kita aktifin aja sekalian yang namanya Node Wrangler. Nih ya, yang bawah sendiri. Node Wrangler ini bakalan bantu banget, bisa bikin cepet proses pengaturan material. Sekarang kita matiin aja modifiernya, pencet di viewport fish. Kalau kita warnai, nggak ada yang berubah ya, itu karena objek kita putih, kuasnya juga putih. Jadi kita ganti, klik di sini, ganti warnanya, atau di sebelah kanan sini, ganti warnanya. Tapi di sini kita cuma butuh hitam, kebetulan warna sekundernya juga hitam, kita tukar aja dengan warna primer. Klik di sini atau pencet X. Sekarang kita bisa mewarnai. Tapi kita nggak mau belepotan kayak gini, nggak mau ada gradien juga, pengennya 100% hitam. Kita undo, kita bisa aktifin yang namanya face selection. Kayak gini. Karena di editmu tadi udah pilih face, secara otomatis di vertex paint, face-nya juga udah terpilih. Kalau belum, bisa shift klik kiri untuk milih face, kayak gini. Kita undo. Atau bisa masuk ke edit mode, pilih kayak tadi, pencet tab lagi untuk balik ke mode sebelumnya, vertex paint. Sekarang kita bisa warnai aja kayak gini. Atau kalau mau cepat bisa pencet Shift K. Jadi semuanya 100% hitam, nggak ada gradien. Yang kita pilih udah terwarnai. Kita balik ke object mode. Sekarang ke render, hidupkan lagi modifiernya. Bisa dilihat masih putih, itu karena kita belum input ke shader kita. Shift A, masuk input. Bisa pakai color attribute, atau kalau udah aktifin add-on, nanti yang atas muncul tinggal pilih. Tapi kalau belum, terus mau pakai attribute, bisa juga, tapi kita harus ketik namanya. Namanya bisa dicek di object data properties di sini. Klik color attributes, nanti muncul. Biasanya kalau langsung ke vertex paint, otomatis yang keluar nama ini. Satu nama ini. Kita bisa ketik namanya. Huruf kapitalnya diperhatiin juga. Sekarang kita sambung. Warnanya seperti yang tadi ya. Nggak ada bedanya, tapi di sini kita cuma pakai satu slot. Jadi kalau mau ngedit cuma di slot ini. Bisa juga pakai color attribute. Nggak perlu milih kalau cuma satu, tapi kalau ada dua mau pakai nama yang lain, misalkan call titik 001, kita perlu milih. Kita pakai salah satu aja. Di sini kita bisa tambahin ambient occlusion. Tapi sebelumnya bisa di save dulu. Karena kalau pertama kali pakai ambient occlusion nanti blendernya bakalan mikir. Tergantung PC sama laptopnya, bisa cepat bisa lambat. Jangan dipencet biar nggak not responding. Sekarang kita
Kita coba sambungin di atasnya garis ini. Nanti otomatis tersambung. Color ke color, dari ambient occlusion ke shader. Jadi ambient occlusion ini mensimulasikan bayangan di dunia nyata. Kayak antar objek yang saling berdempetan itu nanti ada bagian yang lebih gelap. Sela-sela atau lubang kecil gitu. Jadi objek kita bakalan lebih real. Sekarang kalau kita mute, pencet M, di sini nggak terlalu kelihatan, kita aktifin lagi, pencet M. Kita coba naikin bevelnya ke 4. Sekarang kita cek, pencet M. Kalau tidak aktif jadi lebih terang ya. Kalau kita aktifin lagi, pencet M, sekarang lebih gelap. Jadi kayak dua objek yang berdempetan. Kayak bantalan sofa. Sekarang kalau kita nggak mau warna hitam, mau pakai warna lain. Bisa balik ke vertex paint tapi ada cara yang lebih cepat. Ambil mix RGB di color ini. Kita pindah ke faktor. Jadi faktor ini yang membagi color 1 sama color 2. Color 1 mewakili warna hitam, color 2 mewakili warna putih. Jadi kalau kita lepas, balikin ke 50%, 0,5 yang artinya abu-abu. Nanti color 1 sama color 2 bakalan nyampur. Kalau kita ganti warnanya, tetap nyampur gini ya. Jadi kita perlu yang kontras kali ini, biar warnanya terpisah. Sekarang kalau kita mau bikin agak kotor, bisa pakai noise texture. Contohnya, bisa pakai lain, tapi kita pakai ini dulu. Kita preview pakai Shift Control klik kiri, warna aslinya keluar. Atau bisa langsung aja tarik dari faktor ke surface. Tapi kita pakai shortcut aja biar cepat. Sekarang kita mau gabungin yang bola sama noise texture. Bisa duplikat mix RGB-nya, Shift D, taruh di sebelahnya, atau bisa juga langsung Ctrl Shift klik kanan tarik ke noise texture. Kita buka, klik di sini atau pencet H, sama aja. Kita pindah noise-nya ke faktor. Kalau kita balikin preview-nya ke principled, bisa dilihat warnanya nyampur. Itu karena noise texture kita tadi juga dominan abu-abu. Color 2 tadi nyampur dengan color 1. Jadinya kayak ini. Kita bisa bikin noise-nya kontras, pakai Shift A masuk ke color bright contrast atau converter color ramp. Kita geser pin yang sebelah kiri yang hitam ke tengah. Yang putih juga biar lebih kontras. Nah, sekarang kayak gini. Bisa lebih kontras tapi segini dulu. Detailnya bisa ditambah, bisa full juga. Sekarang pinggirannya udah berdetail, roughness-nya juga bisa ditambah. Sampai sini kita bisa kembangin lagi ya. Masih banyak yang bisa ditambah, misalkan roughness-nya. Bolanya mau mengkilap, tapi area kotornya tetap begitu. Kita sambungin aja ke roughness. Jadi kalau hitam itu artinya roughness-nya 0, kalau putih roughness-nya 1. Kalau kita naikin yang hitam, kelihatan sepertinya. Jadi semakin tinggi, semakin kasar atau buram.
Tapi kalau kita nggak mau terlalu mengkilap, kita bisa edit pakai math. Kita sambungin aja, add-nya kita ganti ke maksimum. Kita balikin angkanya ke 0, nanti balik ke yang tadi. Kalau kita cek warnanya, Ctrl Shift klik kiri, kayak gini. Nilainya kita coba naikin. Bisa dilihat, yang berubah cuma yang gelap. Kalau yang agak terang juga makin lebih terang lagi akhirnya. Tapi kalau yang udah 100% putih, nggak ada perubahan. Jadi yang hitam makin terang, jadi abu-abu, sampai putih. Dan yang belum full putih juga nanti naik. Sekarang kita balikin warnanya. Kita pilih, kita coba segini ya. Kita bisa kembangin lagi biar makin real, karena yang namanya misalkan tanah itu kan timbul, jadi kita mau kasih ilusi pakai bump. Kita coba sambungin normal ke normal, gak ada bedanya, itu karena height-nya kosong, ini kosongannya. Kita sambungin aja color ramp ke height. Sekarang ada yang timbul, kelihatan timbul ya. Bump map ini fungsinya untuk ngasih ilusi aja. Jadi seolah-olah ada yang timbul, ada yang cekung atau lecet gitu. Tapi sebenarnya permukaan objek kita tetap halus, rata. Kita bisa juga ganti, misalkan kita invert, nanti arahnya ke dalam, bukan keluar. Jadi kayak lecet gitu ya. Bisa diatur strength sama distance-nya, color ramp-nya juga. Kalau dirasa terlalu banyak area kotornya, dibuat kontras juga bisa. Atau sebaliknya, kalau dibuat kontras putih sama hitam didekatkan. Misal kayak gini. Sini bisa sambungin bump ke ambient occlusion. Jadi ilusi kita tadi, ilusi yang kita buat tadi juga seolah-olah punya bayangan. Kita cek ya bedanya. Kalau kita lepas, ada yang jadi lebih terang. Kalau kita sambung lagi, jadi seperti ini. Jadi bump kita ini tonjolannya jadi lebih real. Kita bisa atur lagi. Kita bisa utak-atik sampai puas. Warna bisa diganti dan segala macam. Kita bisa eksperimen ya. Oke, bola kita udah jadi, udah dimodel, udah diwarnai. Kalau ada pertanyaan, saran dan lain-lain bisa kasih tahu di kolom komentar. Makasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.